melihat data di sini, saya minta tampilkan slide yang dari Kemendagri halaman 7. Ya, ada beberapa daerah yang mengajukan ini seleksi Bu ya, yang mengajukan untuk diseleksi dari database tahun 2022 atau BKN tadi. Di daerah itu jumlah non ASN-nya sebagaimana di kolom, tolong ditunjuk kolomnya tanda panah yang ada tulisan non ASN di atas tuh. Itu ke bawah, seret. Terdaftarnya itu tahun 2022 di BKN. Tapi yang didaftarkan oleh daerah untuk ikuti seleksi yang dibuka oleh Kemenpan RB, jumlahnya itu. Kita lihat totalnya itu dari 50 daerah ini, non ASN-nya terdaftarnya 344.797. Tapi yang didaftarkan oleh daerahnya hanya 42.643. Yang 319.065 nggak didaftarkan. Ini nanti 319.065 ini ribut nanti. Komplain mereka. Mana daerahnya? Jawa Barat 27.417 pemerintah provinsi. Tapi yang didaftarkan hanya 4.006. Sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe ya Bapak Ibu, karena channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan juga CPNS 2025. Pertanyaannya kenapa nggak didaftarkan yang lainnya? 23.000 sekian. Ini mau diapain? Pertanyaannya. Didiamkan nggak mereka tenaga honorer biasa? Undang-undang udah menyatakan nggak ada tenaga honorer. Kalau dibiayai dari mana? Belanja pegawai nggak boleh. Saya tahu diakali dengan belanja barang jasa. Bisa jadi temuan juga oleh BPK. Nah, Jawa Timur 20.000 sekian yang didaftarin, hanya 3.000 sekian, 17.000-nya nggak didaftarin. Mau diapain ini? Pak Gubernur, Pak Adi Karyoto atau siapapun yang mewakili sampaikan. Di Jawa Tengah 17.000 sekian dari data BKN tahun 2022. Yang didaftarkan di waktu pendaftaran akhir 2024 di Kemenpan RB BKN 4.000 sekian. Ini hanya contoh nih. Mana lagi daerahnya ini? Sumatera Utara, Kota Surabaya, Kabupaten Bima, Lombok Timur, Kota Medan, Bandung, Jeneponto, Mamasa, Kabupaten Tangerang, NTB, Sukabumi, Garut, Nias Selatan. Ya silakan dibaca. Nanti kita share data ini, silakan di-share sampai nomor 50. Kenapa 50 ini? Karena 50 ini kita melihat data yang paling banyak berbeda antara data, basis data atau pangkalan data bahasa Ibu Menpan ya, yang jumlahnya itu kalau di total 344.797 dari 50 daerah ini saja. Jadi tadi kita lihat diskrepansi atau perbedaan itu lebih kurang 400.000 sekian. Ternyata terdapat di 50 daerah ini yang diskrepansi atau perbedaannya selisihnya 319.000. Sehingga kita sangat meminta atensi kepada daerah ini. Kabupaten Sinjai itu punya honorer 4.353. Satu pun tidak didaftarkan. Sinjai. Saya nggak tahu apakah APBD-nya sudah kolaps, tapi siap-siap di demo. 4.300 sekian itu nanti nganggur. Ya. Terlepas nanti saya nggak tahu nih bupati yang terpilih yang definitif atau diganti atau APJ, saya nggak ngerti. Tapi ini akan menimbulkan beban kepada pemerintahan baru, dan jangan lupa menjadi catatan siapa pelaksananya saat itu yang nggak berani mengambil keputusan. Ya ini kira-kira. Kemudian yang berikutnya lagi halaman 8.
Ada daerah yang tidak mengusulkan kebutuhan P3K. Ya, Provinsi Papua Barat, Ibu ada 1.715 honorernya. Sama sekali nggak didaftarkan, nggak ngabarin juga, nggak. Ini Pak Libaham nih PJ-nya nih. Bapak nanti tanggung jawab nih Pak, moral dan tanggung jawab demo. 1.715 itu nanti mau diapain nih? Dipertahankan sebagai tenaga honorer jadi temuan karena sudah diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk mereka resmi menjadi ASN tapi tenaga kontrak, pegawai kontrak. P3K itu yang dicita-citakan oleh honorer. Nah, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Gunungan ya mungkin daerah otonomi baru belum banyak memerlukan honorer, mungkin positif tingginya seperti itu. Tapanuli Utara ada 835, Kepahyang ini Bengkulu 980, Merauke 1115, Jaya 2470. Ini mau diapain nih mereka? Diberi kesempatan untuk naik kelas, nggak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, atau mungkin nggak ada anggarannya. Saya paham ini, makanya nih problem itu memang bom waktu dari pilkada ke pilkada. Pemerintah kalau kepala daerahnya baru, kemudian masukin orang, terutama tim sukses untuk menjadi tenaga honorer. Begitu pemerintahan yang baru, kepala daerahnya baru, masukin lagi yang baru, bertumpuk terus. Kita harus stop, makanya di stop undang-undang ASN menyetop rekrutmen ASN, saya ulangi, tenaga honorer. Maksudnya adalah jangan nambah baru lagi, yang lama kita benahi, yang sudah ada. Harus dia jelas statusnya mereka. Nggak mungkin dianggurkan, akan nambah masalah sosial, masalah politik, dan mereka nanti kemana? Maka kebijakan pemerintah pusat ya sudah ikut seleksi, resmi aja menjadi pegawai kontrak. ASN kan ada dua macam, ada yang PNS, ada yang kontrak. Harga pegawai tetap PNS, dan yang kedua tenaga kontrak, itu namanya ASN, dua-duanya aparatur sipil negara. Nah yang sebelah kanan kita sudah hubungin, mohon maaf Bu, kami sudah menghubungi Bu dari Pak Sekjen Bu, menghubungi Pak Gorontalo, ini ada Pak Rudi, saya lihat nih gambar nih, Pak Rudi Salahuddin, inflasinya paling hebat. Nah, tapi Bapak perlu juga untuk menangani masalah pegawai nih Pak Rudi. Ini jumlah ASN-nya 2664, tadinya sama kayak nggak didaftarkan, tapi setelah dikonfirmasi beliau akan mendaftarkan 2664 ini ikut seleksi. Kabupaten Bangka ini Bangka Belitung, Goa ini ini bupatinya saya tahu cerdas sekali, tapi saya nggak tahu bagaimana, apakah sudah punya plan untuk mengatasi 4.509 tenaga honorer ini. Sinjai, Sopeng ini Sulawesi Selatan. Ini